Berita terhangat dan juga terpopuler dari situs cnbcindonesia.com. Kita ke berita yang pertama. Prabowo produksi beras dan jagung Indonesia saat ini tertinggi. Ya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia sudah menuju ke arah swasembada pangan. Ia menyebut produksi beras dan jagung Indonesia saat ini berada di titik tertinggi sepanjang sejarah NKRI. Peningkatan produksi tidak hanya terjadi secara umum, tetapi juga signifikan di beberapa daerah dengan kenaikan produksi rata-rata 10%. Bahkan di Sumatera Selatan mencatatkan peningkatan produksi hingga 25%. Adapun terkait kesejahteraan rakyat, Prabowo juga mengungkapkan bakal mengurangi kemiskinan dan menghilangkan kelaparan di Indonesia. Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor. Dengan produksi yang meningkat, Indonesia bertekad untuk mencapai swasembada pangan dan menjadi negara yang mandiri di bidang pertanian. Ya, kita ke berita yang kedua. Menteri Kesehatan, gaji 15 juta rupiah, orang pasti lebih sehat dan pintar. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan orang bergaji tinggi biasanya akan lebih sehat dan pintar. Gaji masyarakat yang tinggi juga ia anggap menjadi ciri-ciri sebuah negara maju. Indikator gaji tinggi ini Menkes Budi anggap berada di level sekitaran 15 juta rupiah. Bila masyarakat memiliki penghasilan sebulan itu, dipastikan merupakan orang yang pintar maupun sehat. Menkes juga menekankan pentingnya meningkatkan pendapatan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Beliau juga menggarisbawahi bahwa investasi dalam pendidikan dan kesehatan merupakan kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Kalau ditarik, Jakarta memang menjadi ibu kota dengan biaya hidup paling tinggi di Indonesia. Menurut survei BPS, lembaga ini mencatat biaya hidup di Jakarta mencapai 14,9 juta rupiah per bulan. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, yakni 13,45 juta rupiah pada tahun 2018. Berita selanjutnya, viral rekening nasabah BCA dan Bank Jago diblokir. Saat ini viral di media sosial warganet yakni yang merupakan nasabah BCA dan Bank Jago mengaku rekening mereka tiba-tiba diblokir tanpa penjelasan. PPATK akhirnya angkat bicara. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkapkan telah melakukan pembekuan sementara terhadap sejumlah rekening yang teridentifikasi sebagai hasil dari praktik jual beli rekening yang digunakan untuk deposit perjudian online. Meskipun demikian, PPATK menegaskan bahwa nasabah yang masih memiliki hak penuh atas dana mereka dan dapat mengajukan keberatan melalui proses yang ditetapkan. Sebagai tindak lanjut, PPATK menyarankan nasabahnya untuk menutup rekening yang sudah lama tidak aktif dan tidak memberikan informasi pribadi kepada pihak yang tidak dikenal. Kita ke berita yang terakhir. China tiba-tiba obral surat utang Amerika Serikat. Saat ini China telah mengurangi kepemilikan surat utang pemerintah Amerika Serikat atau US Treasury sebesar 18,9 miliar US dollar pada Maret 2025 yang akhirnya menjadikan total kepemilikannya sebesar 765,4 miliar US dollar. Berdasarkan laman resmi tikdata.treasury.gov, penurunan kepemilikan oleh China ini menyebabkan China turun ke posisi ketiga sebagai pemegang asing terbesar surat utang Amerika Serikat. Digantikan oleh Inggris yang meningkatkan kepemilikannya menjadi 779,3 miliar US dollar. Langkah ini mencerminkan strategi China untuk mendiversifikasi cadangan devisanya, mengurangi ketergantungan pada aset dolar Amerika Serikat di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan kekhawatiran terhadap sanksi finansial dari Washington. Selain itu, penurunan ini juga terjadi sebelum pengumuman tarif baru oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang akhirnya memicu volatilitas pasar obligasi Amerika Serikat pada April 2025.